Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Video ini kita akan membahas tentang kelas di Python. Untuk membuat kelas di Python, kita bisa mulai dengan menuliskan tulisan kelas begini, kemudian dituliskan nama kelas yang akan kita buat. Misalnya nama kelas yang akan kita buat adalah kucing seperti ini, ya. Kemudian diikuti dengan tanda kurung buka serta kurung penutup. Jangan lupa diikuti dengan tanda titik 2. Nah, kelas sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari fungsi-fungsi ya, dan yang membedakan dia antara kumpulan fungsi ya adalah di sana kita bisa masukkan untuk inisialisasinya. Nah, di sini kita bisa masukkan di bagian atasnya untuk inisialisasinya kita bisa tuliskan dengan def, kemudian underscore init ya, kemudian underscore. Kemudian diikuti dengan tanda kurung buka serta kurung tutup, kemudian diikuti dengan tanda titik 2. Nah, di bagian dalam dari fungsi init ini, di parameternya kita bisa masukkan beberapa argumen yang kita inginkan. Nah, pertama yang kita masukkan adalah tulisan self seperti ini ya. Dia adalah sebuah inisialisasi awal yang kita tentukan untuk kelas kita. Kemudian kita bisa masukkan parameter-parameter yang kita inginkan ya. Misalnya saya masukkan nama ya, untuk bagian kucing punya nama, kemudian punya jenis kelamin, kemudian punya umur misalnya. Kemudian kita bisa masukkan di bagian dalamnya untuk menggunakan ya parameter yang dimasukkan ke dalam kelas awal untuk menjadi data yang akan digunakan di dalam kelas tersebut. Kita bisa masukkan self.nama, isiannya adalah dari parameter nama. Ya, langsung kita enter saja. Kemudian berikutnya kita tentukan untuk self.jenis kelamin. Ya, dia akan diambil dari data yang dimasukkan dalam inisialisasi dari parameter ini ya, J kelamin ini. Y kelamin. Kemudian kita bisa masukkan lagi self.umur. Kita masukkan dan kita ambil dari parameter umur. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian misalnya kita menginginkan supaya di dalam kelas kucing ini ada sebuah fungsi, yakni adalah untuk memperkenalkan diri dari si kucing ya. Ini kita bisa masukkan sebuah fungsi misalnya adalah def perkenalan misalnya. Nah, biasanya kita masukkannya dengan memasukkan parameter ya di bagian dalam dari parameter yang disediakan ini. Kalau yang sebelumnya ini kan masih kosong ya. Nah, supaya dia ya di bagian fungsi perkenalan ini mengambil data dari yang sudah kita inisialisasikan di bagian atas, kita tidak perlu masukkan nama, kemudian jenis kelamin, kemudian umur begini. Kita cukup masuk self saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan titik 2. Nah, supaya dia bisa mengambil data yang kita masukkan di dalam inisialisasi yang kita berikan, kita bisa masukkan di sini print, kemudian kita masukkan di sini misalnya tulisannya saya begini, kemudian tanda koma. Kemudian misalnya kita akan ambil dari nama dari inisialisasi yang kita berikan. Kita tuliskan self.nama. Maka berikutnya untuk self nama ini dia akan mengambil dari yang sudah kita inisialisasikan di bagian atas ya, di sini self nama. Artinya nanti self nama ini akan mengembalikan nilai dari nama yang kita berikan di bagian inisialisasi ya. Nah, ini kita masukkan saya self nama, kemudian saya masukkan lagi di sini misalnya adalah kucing ya, kemudian dia punya self.j kelamin begini, kemudian kita masukkan umurnya misalnya ya, dengan umur ya, kita masukkan self.umur tahun begini. Nah, berikutnya kita buat inisialisasi ya, di bagian bawahnya sini kita keluar dari kelas ya, kemudian kita akan buat sebuah objek ya, kita masukkan kucingku begini. Sama dengan, nah kita ambil di sini dari kelas yang kita punya. Kelas yang kita punya adalah kucing, K-nya besar, ya. Kemudian di dalamnya kita bisa masukkan parameter-parameter yang dijadikan sebagai inisialisasi. Pertama, misalnya adalah namanya misalnya saya masukkan Bagong begini. Kemudian jenis kelaminnya adalah jantan, ya. Kemudian umurnya adalah 2 tahun misalnya. Nah, kalau misalnya ini adalah inisialisasi awal ya. Kemudian ketika kita akan mengambil fungsi perkenalan ini, kita tinggal masukkan kucingku dot perkenalan begini. Nah, perkenalan begini ya, kemudian dimasukkan tanda kurung buka, kemudian kurung penutup. Tidak perlu kita masukkan self karena dia sudah diinisialisasikan di bagian atas ya. Nah, sudah seperti ini, kemudian kalau misalnya saya jalankan, dia akan mengeluarkan tulisan saya Bagong adalah kucing jantan dengan umur 2 tahun. Nah, tulisan saya Bagong ini, dia diambil dari fungsi perkenalan yang sudah kita buat. Di mana isian nama Bagong, kemudian jantan, kemudian 2 tahun,
ini adalah parameter yang kita masukkan di bagian init, tetapi kita panggil lagi di bagian fungsi perkenalan. Nah, dengan kelas ini kita juga bisa mengambil untuk data yang sudah kita masukkan di bagian inisialisasi ya. Kalau ini di bagian fungsi perkenalan, kita langsung mengambilnya dari data di bagian fungsi ya, fungsi perkenalan. Nah, kalau misalnya kita akan melihat sebenarnya data apa yang kita masukkan, kita bisa masukkan di bagian bawahnya sini untuk mencoba mengambil sebenarnya tulisan apa yang kita masukkan di bagian inisialisasi. Misalnya saya masukkan print, ya, kemudian saya akan mengambil dari kucingku ini, saya ambil dulu. Kemudian misalnya saya akan akses untuk nama, ya. Ini kita bisa masukkan nama. Ya, kalau saya jalankan, maka dia akan menuliskan namanya adalah Bagong ya. Kemudian misalnya saya akan ambil untuk umur ya. Tinggal ini kita ganti dari nama menjadi umur ya. Kemudian saya jalankan. Nah, dia akan mengambil data yang sudah kita masukkan di bagian inisialisasi, di mana di bagian inisialisasi kita masukkan umurnya adalah 2 tahun ya. Sehingga ketika saya print, kemudian saya panggil untuk bagian variabel umur, maka dia akan mengembalikan nilainya adalah 2. Nah, kita juga bisa memberikan update ya, melakukan proses update dari kelas ataupun dari data yang sudah kita masukkan. Misalnya saya akan membuat sebuah fungsi baru dengan def, fungsinya misalnya adalah set nama begini. Ya, titik 2. Nah, kemudian untuk melakukan set, pertama kita ambil dulu dari self-nya. Kemudian kita tentukan data baru yang akan kita masukkan. Misalnya saya akan masukkan untuk variabelnya adalah nama baru begini. Nah, untuk melakukan set, tinggal kita tentukan dulu self.nama, nantinya akan diambil dan akan mendapatkan data baru dari argumen atau parameter nama baru ini. Nah, ini kan adalah sebuah fungsi. Nah, berikutnya kalau misalnya di sini saya akan panggil untuk fungsi set nama ini, kita bisa tentukan di sini dari kucingku ya, kemudian set nama ya. Di bagian dalam dari parameternya kita bisa masukkan untuk nama baru yang kita inginkan. Ingat di bagian atas kita sudah melakukan inisialisasi ya, di sini untuk namanya adalah Bagong. Misalnya kita akan ganti ya, bukan lagi Bagong, misalnya saya akan ganti menjadi di sini saya masukkan nama barunya Jambrong misalnya ya. Jambrong. Ya. Nantinya di bagian bawah ini tulisannya bukan saya Bagong lagi tapi saya Jambrong ya. Kalau misalnya saya jalankan, nah dia akan berganti ya, saya Jambrong adalah kucing jantan dengan umur 2 tahun. Nah, mudah ya. Ini dia pembahasan kita tentang kelas di Python. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.